Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Bapak dalam materi lanjutan tentang demokrasi terpimpin. Pada pertemuan minggu lalu kalian sudah membahas atau sudah membaca, tentunya Bapak harapkan sudah membaca tentang bagaimana kemudian lahirnya demokrasi terpimpin ya oleh Presiden Soekarno. Dimulai dari konsepsi Presiden 1957, kemudian pada akhirnya keluar Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang mana dalam dekret tersebut ada 3 ya: pembubaran konstituante, kemudian kembalinya Undang-Undang Dasar 45, kemudian membentuk MPR dan DPAS, MPRS dan DPAS. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi ya, yang mana peta kekuatan politik nasional antara tahun 1960 sampai 1965. Nah, sebenarnya ya, peta kekuatan politik nasional ketika itu ini sangat didominasi oleh Presiden Soekarno. Kita tahu ya, sejak dekret Presiden 5 Juli 1959 itu konstituante yang merupakan lembaga hasil pemilihan umum tahun 1955 itu dibubarkan oleh Presiden. Kemudian Presiden membentuk MPRS, yang mana MPRS ini sendiri tidak dilakukan atau tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan ditunjuk langsung oleh Presiden. Jadi begitu kuatnya ya, atau begitu super powernya kekuasaan Presiden ketika itu. Kemudian MPRS dibentuk. Presiden Soekarno juga membentuk Pronasional, lembaga baru ketika itu. Kemudian DPR tahun 1960 ya, yang mana DPR ini merupakan hasil pemilihan umum tahun 1955, itu juga dibubarkan oleh Presiden Soekarno ya, pada tahun 1960, yang mana dibentuklah DPR gotong royong ya. Jadi bisa kalian bayangkan ya, betapa besarnya kekuasaan politik Soekarno ketika itu. Bayangkan kalau misalkan hari ini ya terjadi ya, ketika Presiden Joko Widodo itu membubarkan MPR. Bisa kalian bayangkan ya, MPR. Kemudian Jokowi membubarkan DPR ya. Bisa kalian bayangkan kalau misalkan itu terjadi ya. Tapi semuanya itu tidak bisa terjadi ya sekarang, karena merupakan suatu pelanggaran ya terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden Soekarno ketika itu merupakan pelanggaran ya terhadap Undang-Undang Dasar 1945, atau biasa juga misalkan dalam mata pelajaran PKN disebutnya penyimpangan ya, yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Nah, di sini Presiden Soekarno menjadi kekuatan sentral ya. Nah, tetapi selain Presiden Soekarno itu sendiri, ternyata ada juga yang bersaing ya, yaitu adalah TNI AD dan juga PKI. Nah, di sini selain Presiden Soekarno juga ada kekuatan politik yang lain ya, yaitu adalah TNI AD ya, Angkatan Darat khususnya, dengan PKI ya. Kita tahu PKI selepas pemberontakan 1948 di Madiun itu tidak dibubarkan oleh pemerintah. Mengapa demikian? Karena ketika itu memang pemerintah tidak terlalu fokus ya untuk untuk melakukan stabilisasi politik nasional, sehingga tidak terfikirkan untuk kemudian melarang organisasi PKI ya. Sehingga pada akhirnya PKI mulai bangkit ya 1952 dan berhasil menjadi 4
empat besar ya partai pemenang pemilu 1955, dan kekuatan politiknya itu kemudian juga semakin kuat ya, semakin kuat. Terutama PKI ini melakukan politik menempel kepada Presiden Soekarno. Kebijakan-kebijakan yang sangat menguntungkan bagi PKI itu didukung. Salah satunya mungkin adalah Nasakom ya, Nasakom, nasionalis, agamis dan komunis ya. Itu ideologi yang dikemukakan oleh Soekarno ya untuk menghimpun kekuatan kiri ya atau komunis, kemudian yang nengah-nengah nasionalis dan juga agamis. Tapi di sini ini kebijakan Nasakom ini banyak sekali ditentang oleh kalangan NU ya ketika itu, karena kita tahu ya NU sama sekali tidak ingin duduk dalam pemerintahan bersama dengan PKI, yang mana PKI itu sendiri merupakan musuh bebuyutan dari NU ya atau kalangan agamis. Jadi sangat ditolak. Nah ini justru membuat partai-partai agama ya yang berbasis agama ketika itu tidak memiliki kekuatan politik yang kuat ya, karena tidak mendukung pemerintah ketika itu. Bahkan oleh Presiden Soekarno itu sendiri ya pernah diadakan akan menghapus ya atau akan membubarkan partai yang pernah memberontak, partai pemberontak. Dalam hal ini ya konteksnya itu partai memberontak ya jelas PKI ya. PKI itu pernah memberontak tahun 1948, tetapi di sini PKI mulai melakukan usulan-usulan ya dari kalimat partai pemberontak itu tambahkan ya sedang, jadi partai yang sedang memberontak ya. Otomatislah ketika itu Masyumi kemudian juga PSI menjadi korban ya, partai yang kemudian dibekukan oleh Presiden Soekarno. Jadi PKI selamat ya dari pembubaran oleh Presiden Soekarno. Dan bahkan ya PKI itu semakin kuat. Puncaknya persaingan antara TNI AD ini dan juga PKI. Nah di sini TNI berusaha untuk mengimbangi kekuatan politik dari PKI, berusaha untuk mengontrol kekuatan politik dari PKI agar tidak semakin semakin kuat pengaruhnya. Kalau diketahui bahwa PKI itu sendiri ya tahun 60-an itu sudah menjadi partai ketiga di dunia ya, terbesar ya, partai terbesar di dunia ketiga ya, setelah Uni Soviet dan juga Tiongkok ya, itu PKI. Dan di sini TNI AD ya berusaha untuk mengontrol kekuatan politik PKI itu sendiri. Dan puncaknya ya antara persaingan antara TNI dan PKI ini nanti di tahun 1965 ketika ada peristiwa G30S PKI. Nah, inilah ya kekuatan politik nasional tahun 1960 sampai 1965. Coba kalian sekarang analisis ya, kira-kira partai mana ya pada saat ini yang menjadi kekuatan politik nasional ya. Bisa kalian analisis ya, partai mana, apakah PDI kah, apakah Demokrat kah, atau misalnya Golkar. Silakan kalian cari ya kekuatan politik nasional saat ini dan coba kalian bandingkan dengan kekuatan politik pada masa tahun 1960 sampai 1965 ya. Terima kasih.